Cerita dimulai pada musim semi tahun 1987, seorang wanita bernama Yang Ro, hidup dengan damai bersama teman-temannya di asrama universitas. Yang Ro adalah siswa tahun pertama, dia memiliki hati yang lembut dan peduli terhadap sesama. Di sisi lain, mahasiswa pasca sarjana bernama Kim Suho, menjadi pusat perhatian para gadis. Kabar mengatakan, bahwa dia belajar ekonomi di Berlin dan kembali ke Korea untuk makalah tesisnya. Di satu kesempatan Suho, dipaksa oleh temannya untuk ikut kencan kelompok bersama para gadis dari Universitas Wanita Hoso. Di hari pertemuan teman-teman Suho gelisah, menunggu lawan kencan mereka. Sementara Suho asik sendiri menumpuk korek api, para gadis akhirnya datang dan ternyata salah satu dari mereka adalah Yang Ro. Saat itu korek api yang disusun Suho hancur karena reaksi temannya yang terlalu bersemangat. Yang Ro yang melihat dengan refleks berusaha menahannya, Suho menatapnya dan di saat itulah benih cinta di antara mereka mulai tumbuh. Di kencan pertama tidak berjalan sesuai harapan, Yang Ro sedikit kecewa karena lawan kencannya ditentukan secara acak, dan dia tidak berpasangan dengan Suho. Di toko kaset Yang Ro mendengarkan musik dan tanpa sadar ikut bernyanyi, Suho ada di sana memperhatikannya sambil tersenyum. Tersadar dengan malu, Yang Ro berusaha pergi sebelum akhirnya menabrak Suho. Dan Yang Ro semakin malu mengetahui jika Suho juga berada di sana. Ketika dia akan membeli kaset itu, ternyata dompetnya kosong. Alhasil Yang Ro pun tidak jadi membeli kaset itu dan langsung pergi. Suho pergi menyusul Yang Ro, dan memberikan kaset yang sebelumnya tidak jadi dibeli. Merasa bersalah karena mendapat hadiah tiba-tiba, Yang Ro pun mengejar Suho dan mengembalikan kasetnya. Saat itu Suho bersembunyi dari sekelompok polisi yang sedang mencari seseorang. Yang Ro berpikir bahwa Suho adalah mahasiswa yang terlibat dalam aksi demo, dan dia memutuskan untuk membantunya. Yang Ro berpura-pura seperti mereka sepasang kekasih yang sedang bertengkar, sehingga akhirnya para petugas pergi. Suho yang merasa dibantu pun sangat berterima kasih dan dia mengembalikan kasetnya kepada Yang Ro. "Tunggu, aku tidak suka berhutang kepada orang lain, biarkan aku membalasnya," ucap Yang Ro, yang kemudian memintanya untuk bertemu lagi di kedai sebelumnya. Yang Ro pulang dengan bahagia, sepanjang jalan dia hanya tersenyum dan mengabaikan segalanya. Ia pun menceritakan kisahnya ke dalam sebuah kaset, namun semua kebahagiaan itu akhirnya sirna, ketika Suho tidak datang ke pertemuan dan tidak pernah terlihat lagi. Pada masa itu Korea Selatan berada di bawah pemerintahan diktator. Mereka yang tidak setuju melakukan demo agar sistem pemerintahan dirubah menjadi demokratis dan menentukan presiden baru. Di tengah kekacauan itu para petinggi yang serakah menyusun rencana untuk mempertahankan kekuasaan mereka yang terlibat dalam rencana ini, di antaranya adalah Tae-il sekretaris jenderal, dan Chang So seorang direktur dari perusahaan besar yang ternyata merupakan ayahnya Yang Ro. Untuk mempertahankan kekuasaan, mereka harus menghancurkan nama baik partai oposisi, partai lawan yang berpotensi mengambil alih pemerintahan. Untuk melakukan rencana itu para petinggi dari Korea Selatan membutuhkan bantuan dari seorang petinggi dari Korea Utara, yang kebetulan membutuhkan suntikan dana untuk partainya. 26 bulan berlalu dan terungkap bahwa sebenarnya Suho adalah mata-mata Korea Utara, yang ditugaskan untuk membawa Profesor Han, salah satu tokoh masyarakat dari Korea Selatan. Suho dan teman-temannya berhasil membawa target, tetapi kemudian aksinya gagal ketika sekelompok orang mencegatnya. Diketahui orang-orang itu merupakan anggota dari salah satu organisasi bernama Anggibu yang dikenal kejam dan sangat ditakuti. Tugas mereka adalah memberantas pihak-pihak yang mengancam keamanan negara, termasuk para mahasiswa yang terlibat aksi demo untuk menentang pemerintahan. Suho berpisah dengan teman-temannya di tengah pengejaran, dia terluka dan akhirnya bersembunyi di asrama wanita tempat tinggal Yang Ro. Di saat itulah mereka akhirnya bertemu kembali. Suho bertemu dengan Yang Ro, gadis yang berhasil memikat hatinya pada pandangan pertama. Setelah apa yang terjadi, para kelompok yang mengejar Suho tiba-tiba menerobos masuk ke dalam asrama, untuk mencari Suho. Para siswa ketakutan, dan direktur asrama menyuruh mereka untuk mengunci diri di kamar. Teman-teman Yang Ro kini mengetahui keberadaan Suho, dan mereka sepakat untuk menyembunyikannya. Mengira bahwa dia adalah aktivis yang ikut berdemo, tidak berhasil menemukan Suho, para kelompok itu pun akhirnya pergi meninggalkan asrama. Di sisi lain salah satu teman Suho tertangkap, tapi dia mengakhiri hidupnya sendiri demi menjaga kehormatan dan misinya. Di asrama dengan bantuan penjaga bernama Mandong, Yang Ro dan teman-temannya membawa Suho ke gudang tak terpakai di atap asrama untuk menyembunyikannya. Yang Ro merawat luka Suho, Suho pun kemudian bertanya-tanya bagaimana dia bisa membalas kebaikan Yang Ro. Di sisi lain para petinggi negara merasa tidak senang dengan situasi yang sedang terjadi.
karena apa yang dilakukan Suho sebenarnya adalah bagian dari rencana kerjasama mereka bersama petinggi Korea Utara. Mereka ingin merusak nama baik partai oposisi. Melalui Profesor Han mereka membuatnya seolah-olah bekerja sama dengan Korea Utara dan dengan begitu orang-orang tidak akan memilih partainya pada pemilihan nanti. Mereka berdua berusaha menghentikan Gang Mu yang merupakan ketua dari kelompok Anggibu, untuk tidak ikut campur, namun sayang dia adalah orang yang keras kepala dan berpikir bahwa Suho adalah mata-mata yang harus segera ditangkap. Hari terus berganti. Yang Ro mulai menyelundupkan makanan dan persediaan lainnya kepada Suho. Setiap ada kesempatan Yang Ro pun akan bertemu dengan sang kakak. Kehadiran sang kakak sangat berarti untuknya, karena hanya dialah yang bisa mengerti keadaannya, terutama setelah ibu mereka meninggal dan ayah mereka menikah lagi. Mengetahui hal itu Suho bercerita kepada Yang Ro, dia juga memiliki sosok yang sangat berharga. Sembari menunjukkan kalung miliknya, Suho menjelaskan bahwa itu adalah pemberian adiknya yang juga sangat berarti untuknya. Yang Ro tersenyum karena sempat mengira bahwa itu adalah hadiah dari wanita lain, namun ternyata dia salah. Waktu berlalu ketika asrama dibuka untuk umum karena setiap tahunnya asrama Yang Ro akan mengadakan sebuah acara yang dimana siswa laki-laki pun dibolehkan masuk ke dalam universitas khusus wanita itu. Yang Ro membawa Suho keluar dan berbaur dengan orang-orang. Setelah melewati berbagai macam cobaan mereka akhirnya berhasil keluar tanpa dicurigai oleh siapapun. Saat itu Yang Ro bertanya apakah Suho mengingat nomor asrama sehingga mereka dapat saling menghubungi lagi. Suho tidak menjawab dan memilih untuk tetap diam, karena dia tidak bisa memberikan harapan yang tidak pasti. Pelarian mereka berjalan lancar sebelum akhirnya Gang Mu menyadari keberadaan Suho dan mulai memburunya. Berat rasanya untuk pergi meninggalkan Yang Ro, tetapi itu adalah kenyataan yang harus dihadapi Suho sebagai agen mata-mata yang sedang menjalankan misi. Namun perasaannya tidak dapat dibohongi dan mulai tak terbendung. Suho berhenti di tengah jalan ketika salju mulai berjatuhan. Dia berputar kembali menemui Yang Roa dan memberikan kalung merpatinya sebagai ucapan terima kasih. Suho tidak bisa berjanji akan menemuinya lagi dan hanya berharap Yang Ro akan baik-baik saja setelah melalui semua kekacauan yang terjadi. Gang Mu kehilangan jejak Suho dan dia merasa sangat kesal, sementara Suho bertemu kembali dengan teman-temannya yang berhasil bertahan hidup, dan baru mengetahui bahwa salah satu dari mereka telah tiada di markas Anggibu. Gang Mu mendapat segudang pertanyaan dari seorang wanita bernama Hana. Dulunya mereka adalah sepasang kekasih yang sudah siap untuk menikah, tetapi Gang Mu tiba-tiba meninggalkannya dan baru kembali saat mendapat misi untuk menangkap Suho. Gang Mu adalah tipikal orang yang akan melanggar perintah jika menurutnya itu salah. Orang-orang di sekelilingnya mungkin akan terluka dengan prinsipnya, dan karena itulah dia memilih untuk pergi, tetapi Hana tidak menyadarinya. Direktur asrama rupanya mengetahui jika Yang Ro sempat menyembunyikan seorang pria di gudang atas. Berdasarkan peraturan dia dan teman-temannya dinyatakan bersalah dan harus dikeluarkan dari asrama. Yang Ro mengambil keputusan untuk menanggung tanggung jawab tersebut seorang diri, karena dialah yang merencanakannya. Terlebih dua di antara temannya adalah mahasiswa tingkat akhir yang akan segera lulus, dan Yang Ro tidak ingin merusak masa depan mereka. Di sisi lain Suho akhirnya berhasil meyakinkan Profesor Han untuk pergi ke Korea Utara, setelah bercerita bahwa putranya terjebak di sana, dan hanya dia yang bisa membawanya kembali. Misi pun berhasil dan Suho meminta teman-temannya untuk pergi, sementara dia akan mengambil senjata baru dan uang yang telah disembunyikan petinggi Korea Selatan. Sebagai bentuk imbalan atas kerjasama mereka, pihak selatan berjanji akan membayar sisanya setelah misi selesai. Di asrama Yang Ro bersiap untuk pergi meninggalkan teman-temannya. Dia sangat berharap mendapatkan panggilan terakhir dari Suho, tetapi apa yang dia dapat hanya panggilan dari ibu tirinya yang kejam. Yang Ro mencurahkan isi hatinya ke dalam sepucuk surat, yang kemudian dia lipat menjadi pesawat dan menerbangkannya keluar asrama. Di sisi lain Suho pergi ke bukit dekat asrama Yang Ro, untuk mengambil uang dan beberapa senjata yang disembunyikan di sana. Di perjalanan pulang Suho melihat pesawat kertas dan dia teringat dengan Yang Ro. Di malam saat mereka terkunci di gudang Suho pernah menghibur Yang Ro yang ketakutan dengan sebuah pesawat kertas. Suho membaca pesan yang tertulis di dalamnya, yang ternyata memang berasal dari Yang Ro. Suho merasa sangat bersalah tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak lama kemudian anjing yang berhasil melacak keberadaan Suho kembali mengejarnya. Suho terkejut dan akhirnya dia bersembunyi di sebuah bilik bersama seorang pria yang juga takut dengan keberadaan Anggibo. Suho menyusuri lorong di dalam bilik yang ternyata terhubung dengan asrama, namun sayang dia akhirnya tetap terkepung oleh Anggibo. Suho yang terpojok akhirnya bertemu dengan Yang Ro, pikirannya kacau dan dia terpaksa menyandranya di hadapan banyak orang.
Teman-teman Suho datang untuk menjemputnya, membuat keadaan semakin kacau dengan baku tembak di antara kedua belah pihak. Akan tetapi Suho dan teman-temannya tidak bisa bertahan karena jumlah mereka hanya bertiga. Suho mengancam akan meledakkan diri bersama Sandra, dan meminta semua orang untuk keluar kecuali Gang Mu sebagai jaminan. Gang Mu setuju meski sebenarnya dia terluka, ia merasa bertanggung jawab atas keselamatan para siswa yang tidak bersalah. Pada akhirnya semua orang di asrama terjebak di bawah perintah Suho dan teman-temannya. Yang Ro terkejut dengan apa yang terjadi, dia sedih dan juga kecewa kepada Suho, dia tidak pernah menyangka telah membantu seorang mata-mata bahkan menyukainya. Suho terpaksa melakukan itu karena misi negaranya dipertaruhkan, dia sendiri tidak percaya telah menunjukkan sisi terburuknya di hadapan Yang Ro namun mau bagaimanapun sudah tidak ada jalan lain demi keselamatan dirinya dan juga teman-temannya. Para petinggi negara berusaha menyelamatkan Suho dan teman-temannya, sementara itu agen dari Korea Utara berhasil membawa Profesor Han namun di tengah perjalanan mereka bertemu dengan militer Korea Selatan dan akhirnya terjadi baku tembak. Di asrama Suho mencari kesempatan untuk mengobati luka di tangan Yang Ro, sikapnya mungkin berubah tapi tidak dengan perasaannya. Yang Ro bertanya dengan putus asa, menanyakan apakah Suho benar-benar mata-mata. Suho tidak menjawab dan hanya berkata kepadanya untuk tetap diam jika ingin selamat. Di tengah kebingungan itu Suho teringat dengan perkataan Kim Ji-rok tentang betapa pentingnya misi yang sedang ia kerjakan, dan terungkap bahwa sebenarnya dia adalah putra dari Kim Ji-rok salah satu petinggi di sana. Di sisi lain Kemerat Jo membawa misi tersendiri untuk mengawasi Suho, ideologinya dirasa telah berubah, negosiasi dengan para petinggi akhirnya dilakukan, Suho meminta mereka mengirimkan dokter ke dalam asrama untuk mengobati salah satu temannya yang terluka. Karena situasi yang begitu mendesak Tail terpaksa membujuk wanita simpanannya yang merupakan seorang dokter untuk masuk ke dalam asrama. Suho berdiskusi dengan direktur asrama untuk mengeluarkan siswa yang memiliki riwayat penyakit. Setelah merekomendasikan beberapa siswa, direktur asrama pun secara pribadi memohon kepada Suho untuk mengeluarkan Yang Ro dan teman-teman sekamarnya. Mereka adalah orang-orang yang cenderung keras kepala dan mungkin akan melakukan hal berbahaya jika dibiarkan. Di tengah pemilihan ketika Yang Ro dan teman-teman sekamarnya dipilih, Bu Oke merasa kesal dan berteriak bahwa itu tidak adil. Direktur asrama pun mintanya untuk tetap diam tapi dia tidak menghiraukannya. Orang-orang akhirnya berpikir bahwa Yang Ro mendapat perlakuan khusus, karena Suho mengenalnya. Yang Ro menolak untuk pergi karena merasa bersalah. Bu Oke berkata bahwa sebaiknya pemilihan dilakukan secara acak, dan orang-orang bersorak untuknya. Dengan marah Suho menjelaskan bahwa sebenarnya Bu Oke berada dalam daftar orang yang dikeluarkan dan itu semua berkat direktur asrama yang memohon kepadanya. Namun setelah apa yang terjadi Suho mengabulkan permintaannya untuk memilih siswa secara acak. Wanita simpanan Tail akhirnya masuk ke dalam asrama, dan ternyata dia menyimpan rahasia yang sangat mengejutkan meski identitasnya dikenal sebagai dokter ternyata dia adalah mata-mata dari Korea Utara yang sangat disegani dan Suho menghormatinya. Kedatangannya memang tak terduga dan tidak direncanakan, pada akhirnya Dr. Kang mendapat perintah dari atasannya untuk membantu Suho dan teman-temannya pulang dengan selamat. Di sisi lain setelah memasang alat penyadap di asrama, Chang So akhirnya tahu bahwa di dalam asrama itu ada Yang Ro putrinya, walaupun hubungannya dengan Yong Ro sudah renggang terutama setelah dia menikah lagi. Namun mau bagaimanapun Chang So tidak bisa membiarkan putrinya terluka, sehingga akhirnya dia memutar otak untuk mencari jalan terbaik. Chang So mendapat kabar dari pihak militer yang bertempur, bahwa Profesor Han mati tertembak dan ternyata kakak Yang Ro juga menjadi korban dalam pertempuran tersebut. Keadaannya kritis dan dia berpesan kepada sang ayah untuk menjaga Yang Roa sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Mendengar berita itu Yang Ro menangis sejadi-jadinya, dia masih tidak menyangka kakaknya telah pergi dan takkan pernah kembali. Suho mengamankannya saat dia pingsan, Dr. Kang melihat kedekatan mereka. Meminta kepastian kepada Suho tentang ideologinya yang sepertinya mulai goyah. Suka berbohong berkata bahwa dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap Yang Ro. Ternyata selama ini Dr. Kang menyimpan perasaan diam-diam kepada Suho. Suho pernah menyelamatkannya saat menjalankan misi berbahaya. Dr. Kang jatuh cinta kepadanya, tetapi perasaannya tidak terbalaskan. Melihat Yang Ro mengenakan kalung merpati pemberian Suho, membuat Dr. Kang yakin bahwa Suho menyukainya. Para petinggi negara akhirnya menemukan solusi. Mereka berhasil memanipulasi berita dan menjelaskan bahwa Profesor Han mati saat berusaha membelok ke Korea Utara. Akibatnya reputasi partai oposisi semakin buruk, sementara partai mereka terus mendapat pujian dan yakin akan memenangkan pemilu. Untuk menjaga keadaan tersebut Tail meminta Suho untuk bertahan selama 1 minggu, hingga pemilihan selesai dilaksanakan.
Di asrama Gang Mu berhasil melepaskan diri dari ikatannya dan dia akhirnya mengetahui rencana busuk para petinggi. Dia juga menemukan ruang rahasia milik direktur asrama yang ternyata dia sebenarnya adalah anggota Anggibu. Tugasnya adalah mengamati para siswa dan melaporkannya, namun selama ini dia tidak pernah benar-benar melaporkan perbuatan siswa, sebaliknya dia berusaha menjaga dan lindungi mereka. Gang Mu melihat kesempatan untuk mengeluarkan para siswa, bersama direktur asrama menyusun rencana untuk menjebak Suho dan teman-temannya, namun ketika dia dan para siswa berusaha melarikan diri, Dr. Kang mengungkapkan identitas aslinya, dan meledakkan asrama. Tidak ada yang terluka dalam insiden tersebut, kecuali Kemerat Jo dan akhirnya para sandera terpaksa harus kembali. Setelah berduka atas kematian putranya Changso kembali ke basis pertahanan, dia khawatir telah terjadi sesuatu kepada putrinya. Setelah mendengar kabar tentang ledakan, Changso meminta Suho untuk membuktikan bahwa Yongro baik-baik saja, dengan begitu dia berjanji akan menyusun rencana baru. Suho membawa Yongro untuk bertemu ayahnya dari kejauhan. Ketika Yongro berusaha berbicara dengan ayahnya, Kemerat Jo mengira dia akan mengungkapkan identitas Dr. Kang, lalu menembaknya tetapi meleset karena Suho melindunginya. Pada akhirnya Dr. Kang memberi perintah untuk mengikat Yang Ro bersama Gemu dan direktur asrama yang menjadi dalang di balik rencana pelarian para siswa. Saat itu Suho marah kepada Gangmu karena rencana pelariannya membahayakan para siswa. Gangmu berkata bahwa dia hanya ingin menyelamatkan mereka sama seperti Suho yang ingin menyelamatkan Yang Ro. Gangmu tahu di antara teman-temannya hanya Suho yang memiliki keraguan di dalam hatinya, dan karena itulah dia berusaha menyadarkannya. Di asrama setelah mengamati perbuatan Bun Oke, Dr. Kang menyadari bahwa dia adalah tipikal orang yang rela melakukan apapun demi uang. Dr. Kang mengajaknya untuk bergabung dan membantunya mengurus para siswa. Bu Oke setuju dan dia mendapatkan sejumlah uang sebagai imbalannya. Suho mendapatkan sebuah rekaman suara dari Hana, yang ternyata berusaha mencari kebenaran di tengah kekacauan yang sedang terjadi. Rekaman itu berisi percakapan antara Tail dan Jirok yang sepakat untuk meledakkan mata-mata bersama Sandra. Sebagai gantinya Korea Utara akan mendapatkan uang ratusan juta dolar. Gangmu berharap rekaman itu dapat meyakinkan Suho untuk membelot dan membantunya melepaskan para siswa yang tidak bersalah. Suho mengingat kembali ingatan masa lalunya dan terungkap bahwa selama ini dia hanya anak angkat yang dimanfaatkan untuk menjadi agen rahasia sebagai balasan karena dulu Jirok menolong dia dan adiknya. Mengingat semua itu Suho tidak heran kenapa sang ayah tega menelantarkannya. Pada akhirnya Suho membulatkan tekadnya untuk mengabaikan misi dan menyelamatkan para sandera. Suho melepaskan Gangmu dari ikatan dan menangkap mereka yang tidak satu pemikiran dengannya. Kemerat Jok tidak ditangkap karena sedari awal dia bersumpah akan setia kepada Suho, sosok pahlawan yang pernah membantunya di masa lalu. Para siswa dibebaskan untuk beraktivitas, dan mereka akhirnya tahu bahwa kasus ini menjadi bagian dari pemilu. Di sisi lain Bu Oke yang pernah membantu mata-mata, mulai merasa takut dia menemukan radio milik direktur asram. Bu Oke tidak sengaja berkomunikasi dengan Anggibu. Dia berpikir jika dia melaporkan semuanya, kelompok Anggibu akan memberikan perlindungan dan menjamin keselamatannya. Namun sesaat sebelum Bu Oke menceritakan semuanya, Gangmu segera menghentikannya, dan menegaskan bahwa seharusnya Bu Oke malu dengan perbuatannya. Gangmu menjelaskan bahwa Bu Oke sudah banyak melakukan kesalahan, dan seharusnya dia diikat bersama yang lain, tetapi direktur asrama selalu saja berusaha melindunginya. Bu Oke terdiam, tidak mengerti dan bertanya-tanya kenapa direktur asrama begitu peduli kepadanya. Di asrama Suho meminta para petinggi untuk memasok makanan melalui Hana, dan dia menggunakan kesempatan itu untuk menyusun rencana baru. Keadaan tenang untuk sementara waktu. Saat itu Suho tidak sengaja menemukan rekaman Yang Ro saat dia menceritakan cinta pertamanya. Suho tersenyum sebelum akhirnya menambahkan rekaman tersebut dengan suaranya. Perasaan Yang Ro untuk Suho belum berubah, meski selama ini Suho bersikap kasar kepadanya. Yang Ro tahu bahwa dia hanya berpura-pura, dan itu terbukti dari tindakannya saat berkali-kali berusaha melindunginya dari bahaya. Yang Ro datang menghibur Suho, yang mencemaskan keselamatan adiknya. Saat itu Yang Ro bertanya kenapa Suho mengambil pekerjaan berbahaya, dan kenapa dia tidak berhenti jika tidak menyukainya. Suho menjelaskan bahwa itu sudah menjadi takdirnya dan dia tidak bisa berhenti begitu saja. Ia sudah pernah merenggut nyawa seseorang dan mereka yang menjadi korban selalu menghantuinya. Mendengar itu Yang Ro cerita bahwa kopi buatannya dapat menghapus kenangan buruk. Suho tersenyum ketika Yang Ro meminum kopinya, dan membuat harapan bahwa dia ingin melupakan kenangan memalukan saat dia bernyanyi di toko kaset. Suho menggodanya berkata bahwa dia akan menyimpan kenangan itu dan selalu mengingatnya. Suho meminum kopinya, ia teringat dengan semua perbuatan buruknya terhadap Yang Ro.
dan berharap semua kenangan itu dihapuskan. Yang Ro membalasnya, berkata bahwa dia juga akan menghapus kenangan itu. 그럼 이것도 지워. Akhirnya diketahui para petinggi menganggapnya telah membelot. Keadaan semakin kacau ketika para petinggi mulai berusaha menerobos asrama untuk menyelamatkan Yang Ro dan Dr. Kang. Mereka juga berencana untuk meledakkan asrama bersama Sandra dan menuduh mata-mata sebagai pelakunya. Yang Ro memohon kepada Suho untuk membiarkannya berbicara dengan sang ayah, berharap dia akan berubah pikiran. Sayangnya rencana itu tidak berjalan lancar karena Tail menembak Changso, dan menuduh mata-mata sebagai pelakunya. Dia melakukan itu untuk menyingkirkannya dari tahta kepemimpinan. Tail belum menyadari bahwa Dr. Kang adalah mata-mata. Tail memimpin pasukan untuk menyelamatkan Dr. Kang. Saat itu Dr. Kang memutuskan untuk membantu Suho. Ia berakting seolah-olah nyawanya sedang terancam sehingga akhirnya Tail dan pasukannya memilih untuk mundur. Dr. Kang menemukan solusi untuk menyelamatkan semua orang. Para petinggi dari selatan belum membayarkan uang yang dijanjikan kepada pihak utara. Dr. Kang berencana untuk mencurinya dengan memanfaatkan identitasnya yang belum diketahui oleh para petinggi. Dengan begitu mereka bisa membuat kesepakatan dengan Kim Ji-rok dan kembali dengan selamat. Dr. Kang melakukan itu karena Suho. Dia berharap Suho mau menerima cintanya setelah misi ini selesai. Tapi itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Bagaimanapun Dr. Kang berjanji akan kembali, dan dia meminta Suho untuk memberikan jawabannya setelah misi ini selesai. Perlahan tapi pasti Dr. Kang menipu berbagai pihak untuk memperoleh sejumlah uang. Dia berhasil mendapatkan uangnya dalam bentuk rekening bank, tetapi aksinya tidak berjalan lancar ketika identitasnya sebagai mata-mata akhirnya terungkap. Di sisi lain Kim Ji-rok memberikan perintah kepada Suho untuk meledakkan diri bersama para sandera dan nyawa adiknya dipertaruhkan. Keadaan semakin kacau ketika identitas Yang Ro sebagai putri Changsu juga terbongkar. Semua orang merasa telah tertipu, terutama teman-teman sekamarnya, dan akhirnya dia diasingkan. Cobaan terus datang menghampirinya bahkan setelah kematian kakaknya. Yang Ro menerima kenyataan bahwa ayahnya kini terbaring lemah di rumah sakit, tanpa tahu kondisinya akan selamat atau tidak. Melihat itu Suho merasa prihatin dan dia segera mendekap Yang Ro ke dalam pelukannya. Changso yang berhasil bertahan hidup segera membuat kesepakatan dengan Suho. Rencananya kali ini adalah menyelamatkan para siswa lalu meledakkan asrama dan memberitahu publik bahwa itu adalah perbuatan mata-mata. Dengan begitu Suho dan teman-temannya akan mendapatkan kehidupan baru, dan Kim Ji-rok tidak akan melukai adiknya. Sebagai gantinya Suho dan Gangmu tidak boleh menghalangi rencananya untuk menguasai pemerintahan. Suho dan Gangmu tidak punya pilihan lain dan akhirnya rencana itu pun dilaksanakan. Di Korea Utara Ji-rok akhirnya ditangkap oleh badan pengawas, karena rencananya untuk mendapatkan uang tidak sebanding dengan kerugian yang diterima. Wakilnya yang bernama Suryon sangat senang karena ia sudah lama berusaha menyingkirkannya. Saat itu terungkap ternyata Suryon adalah ibu kandung Suho yang telah meninggalkannya saat masih kecil, demi sebuah jabatan. Ironinya dialah sosok petinggi yang meminta ke Merat Jo untuk membunuh Suho jika ideologinya mulai berubah. Suryon sudah dibutakan oleh jabatan dan dia pura-pura tidak menyadari bahwa Suho adalah putra kandungnya. Di sisi lain Suho sendiri akhirnya tahu bahwa ibu kandungnya masih hidup, dan betapa hancur hatinya setelah mengetahui bahwa sang ibu sama sekali tidak mempedulikannya. Banyak rahasia yang pada akhirnya terus terungkap. Di asrama Bu Oke akhirnya tahu bahwa direktur asrama pernah dekat dengan mendiang kakak perempuannya. Di masa lalu mereka berteman baik, sampai akhirnya kakak Bu Oke merebut pria yang sudah bertunangan dengan direktur asrama. Kala itu tunangannya terbukti merupakan aktivis yang juga menentang kediktatoran. Anggibu yang licik menjebaknya, menuduhnya sebagai mata-mata dan menyakitinya. Jahatnya direktur asrama waktu itu ikut diseret oleh Anggibu tidak tahan disiksa, akhirnya dia membuat pengakuan palsu, dan berkata bahwa kakak Bu Oke adalah mata-mata. Kakak Bun Oke akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya. Sejak saat itu Anggibu menawarkan posisi direktur asrama padanya. Direktur asrama sangat bersalah kepada kakak Bu Oke, meski dia sudah merebut tunangannya, karena itulah selama ini dia berusaha melindungi dan menjaga Bu Oke. Dr. Kang akhirnya kembali ke asrama. Suho tidak sepenuhnya percaya kepada Changso sehingga akhirnya dia menyusun rencana lain untuk pergi melarikan diri. Sebelum berpisah Yang Ro memberikan syal pemberian kakaknya kepada Suho, dan meminta dia untuk mengembalikannya saat bertemu kembali. Suho tidak yakin akan bertemu lagi dengan Yang Ro,
dia dengan berat hati mengembalikan syalnya. Rencana dimulai dan apa yang dikhawatirkan Suho menjadi kenyataan. Chang So tidak benar-benar berniat untuk membantunya, sehingga akhirnya Suho memilih untuk pergi melewati jalan lain. Suho dan teman-temannya pergi terlebih dahulu, sementara Yang Ro dan yang lainnya menunggu untuk dijemput. Teman-teman Suho tiba di pelabuhan terlebih dahulu, tetapi mereka ditembak oleh Mandong penjaga asrama yang ternyata adalah mata-mata dari utara. Ia baru mendapat perintah dari atasan tertinggi untuk menyingkirkan mereka yang telah berkhianat. Keesokan harinya Suho dan Dr. Kang mendengar berita di radio yang mengabarkan bahwa Tail mengambil alih mengatakan bahwa Yang Ro telah membantu mata-mata untuk melarikan diri, dan karena itulah Chang So akhirnya dipecat dari jabatannya. Suho memutuskan untuk kembali ke asrama guna menyelamatkan Yang Ro, namun tidak lama dari itu Mandong dan satu agen lainnya menemukan mereka, dan Suho akhirnya menyadari bahwa teman-temannya telah gugur. Mereka berdebat dan hati Mandong tersentuh saat mendengar nama Yang Ro karena selama di asrama dia sangat dekat dengannya. Keraguan itu membuat agen lainnya berusaha menembak Suho, tetapi Mandong melindunginya dan akhirnya dia mati setelah saling menembak satu sama lain. Di sisi lain Hana menerobos masuk ke dalam ruang penyiaran bersama seorang reporter yang membantunya. Mereka berusaha mengungkap kebenarannya kepada publik, tapi tidak lama kemudian siaran mereka diputus. Sang reporter akhirnya ditangkap sementara Hana berhasil melarikan diri. Dr. Kang akhirnya memahami perasaan Suho, dan dia merelakannya untuk pergi. Ia menyerahkan sertifikat bank senilai ratusan juta kepada Suho, karena dengan begitu tidak akan ada pihak yang berusaha menyakitinya. Suho menolak berkata bahwa sebaiknya Dr. Kang menggunakan uang itu untuk memulai hidup baru dengan nyaman. Suho berpesan kepada Dr. Kang untuk membawa keluarga teman-temannya ke luar negeri supaya mereka yang gugur dapat pergi dengan tenang. Suho pun berterima kasih dan akhirnya mereka pun berpisah. Setelah berjuang mati-matian membawa bas, Hana datang ke asrama dan menyelamatkan para siswa. Sayangnya Bu Oke dan Yong Ro masih terjebak di dalam, karena berusaha menyelamatkan salah satu petugas asrama yang terluka. Keadaan semakin kacau ketika pasukan Tail mulai menerobos masuk, berusaha menangkap semua orang di asrama yang telah dicap sebagai pengkhianat. Suho datang di saat-saat terakhir, dia berjuang bersama Gangmu untuk melindungi mereka yang tersisa. Saat terpojok Suho meminta Gangmu untuk memboyong Yang Ro karena hanya dia yang bisa melindunginya. Gangmu dan yang lainnya berhasil keluar tetapi Yang Ro mengikuti kata hatinya dan kembali menemui Suho, yang ternyata berhasil bertahan. Yang Ro menangis melihat Suho berlumuran darah. Akhirnya mereka bersembunyi di atap. Saat itu Suho mencoba membuat kesepakatan dengan Tail, berkata bahwa dia membawa rekening 300 juta dolar yang sebelumnya dicuri Dr. Kang. Suho menjelaskan bahwa hanya dia dan Yang Ro yang mengetahui kata sandinya, namun sesaat sebelum Tail memberi perintah untuk membatalkan operasi. Pasukannya Tail berhasil menemukan Suho dan mereka menghujaninya dengan peluru. Yang Ro selamat dari tembakan. Di saat-saat terakhir Suho menyerahkan kaset berisi rekaman suaranya kepada Yang Ro, dan berpesan kepadanya untuk terus melanjutkan hidup. Tidak lama dari itu Suho menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah apa yang terjadi Chang So dan Tail beserta jajaran petinggi lainnya yang terlibat dalam skema pemilihan, akhirnya dipenjara. Presiden terpilih berjanji akan mengabulkan perubahan yang sudah dinantikan masyarakat. Waktu berlalu Gangmu dan Hana tampaknya memulai kehidupan baru, dan cinta mereka bersemi kembali. Yang Ro datang ke kafe tempat dia pertama kali bertemu dengan Suho. Dia mendengarkan kaset yang diberikan Suho padanya. Di saat-saat terakhir Suho berkata bahwa dia jatuh cinta kepada Yang Ro saat pertama kali melihatnya, dan selalu berharap bisa mengajaknya untuk berkencan, serta menghabiskan waktu bersamanya. Hanya saja dia terlahir sebagai mata-mata yang mengemban tugas berat dari negaranya. Suho berkata, aku akan pergi, tapi aku akan mengingatmu untuk selamanya, dan aku sangat mencintaimu. Kehadiran Suho dalam hidup Yang Ro mungkin telah menciptakan sebuah harapan untuknya. Harapan untuk hidup bersama dan bahagia meski pada akhirnya Suho pergi. Setiap kenangan yang pernah mereka buat tidak akan pernah hilang dalam hidup. Ada kalanya sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Ada kalanya kita harus menerima dan mengikhlaskan mereka yang telah pergi. Perpisahan adalah kenyataan yang sulit untuk diterima, namun itu adalah bentuk konsekuensi dari perjumpaan, seperti kematian dalam hidup. Hidup adalah serangkaian perubahan yang alami yang hanya akan menciptakan kesedihan jika memaksanya. Biarkan kenyataan menjadi nyata dan biarkan segala sesuatu mengalir dengan sendirinya.